Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Hari ini Rabu 4 Februari 2026 bersama dengan saya Pendeta Patricia Lisa Pangestu Syarana Mual, KMJ GPIB Jemaat Gibeon Rumbai di Riau. Mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai akan kehidupan kami. Mulai rangkaian aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka urapi hati dan pikiran kami, kuasailah dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kami boleh merenungkan, membaca, tidak hanya menjadi pendengar firman yang taat, tapi juga dimampukan dan Tuhan melayakkan kami untuk memberlakukan kehendak Tuhan, baik dalam tutur, laku hidup, dan pikiran kami yang seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Terjemahan Baru Kedua memberikan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah apa yang harus kuperbuat? Dalam perjalanan beriman, banyak orang yang datang kepada Tuhan, namun bukan karena mereka tidak tahu firman. Realitanya, mereka sudah tahu, namun hanya ingin memastikan apa yang ia ketahui apakah sudah cukup. Sehingga pertanyaan apa yang harus kuperbuat, pertanyaan yang sungguh sangat sering kali kita jumpai dalam bergereja. Pertanyaan yang muncul ketika seseorang ingin hidup benar, seseorang ingin selamat, seseorang bahkan ingin merasa cukup di hadapan Tuhan. Pertanyaan ini juga yang muncul dalam perikop bacaan kita di pagi hari ini dalam konteks Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25. Seorang ahli Taurat yang kala itu datang menghampiri Yesus serta bertanya, "Guru, Rabi, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita tahu bersama bahwa ahli Taurat adalah mereka, dalam Yunani nomikos atau Ibrani sofer, adalah seorang pakar Taurat Musa, penafsir hukum Allah. Mereka sebagai seorang penasehat hukum, pengajar agama, mereka yang ahli di bidangnya. Dan tentunya pertanyaan ini bukanlah karena mereka tidak tahu jawabannya. Ia sungguh sangat paham benar, sangat hafal hukum Taurat. Namun yang menarik adalah Yesus menuntunnya pada suatu kebenaran yang penting sekali. Iman bukan hanya soal bagaimana kita tahu yang benar, tetapi bagaimana kita memberlakukan yang benar. Ahli Taurat ya, mereka punya motivasi yang salah. Di saat mereka datang kepada Yesus untuk menjebak dan untuk mencobai dia, pada masa itu mereka seolah-olah
ingin melihat bagaimana respon Yesus. Sehingga dari ayat ini kita melihat bahwa di saat mereka berdiri dan mencobai Yesus, Yesus tidak dijumpai oleh orang awam. Bukan seorang yang tidak tahu dan tidak mengenal hukum. Sebaliknya adalah seorang ahli Taurat. Orang yang sungguh mengenal, sungguh hafal, yang dianggap saleh, seorang yang dianggap rohani. Dan penulis Dr. Lukas dengan jujur menuliskan bahwa ia datang untuk mencoba Yesus. Maksudnya pertanyaan yang sama ini terdengar rohani tapi punya motivasi yang salah karena hatinya tidak tulus. Banyak orang yang mungkin kita sering kali jumpai dalam persekutuan mengetahui kebenaran tetapi juga hanya untuk ingin menguji orang lain. Tapi luar biasanya dalam hal ini Yesus tidak menolak pertanyaannya, tapi mau menyingkapkan kedalaman hatinya. Karena di ayat yang ke-26 jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Yesus menjawab dengan bertanya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Sehingga pertanyaan ini direspon oleh ahli Taurat di ayatnya yang ke-27. Sebagaimana simbol salib yang seringkali dipakai ya oleh orang percaya, vertikal dan horizontal atau hubungan kepada Allah dan sesama, ahli Taurat menjawab dengan begitu baik. Dan ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan dalam Imamat pasal 19 ayat 18, kasihilah sesamamu manusia. Dan secara umum bahwa jawaban yang disampaikan oleh ahli Taurat ini sangat benar. Itu tidak salah. Ia tahu apa yang menjadi inti dari iman. Kasih kepada Allah dan kepada sesama. Namun yang menjadi masalah bukan pada pengetahuan apa yang ia mengerti, apa yang ia ketahui. Tapi bagaimana untuk praktiknya, aksi nyatanya. Karena apa yang boleh terjadi dalam kisah ini juga seringkali kita jumpai dalam konteks jemaat misalnya. Yang tahu benar tentang latar belakang, tentang ayat, tahu benar apa yang menjadi jawaban, tetapi hanya berhenti pada pengetahuan saja. Tidak turun ke dalam hati, menjadi rema dan berbuah dalam perilaku hidup. Menarik bahwa ditutup oleh Yesus dengan jawaban yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Apa yang menjadi respon Yesus di dalam ayatnya yang ke-28 ini, sahabat GPIB, ini juga tertuang di dalam kitab Taurat Musa, Imamat, bahwa tidak hanya harus dimengerti tetapi harus diberlakukan, kasih yang nyata. Jawaban Yesus ini, engkau telah menjawab dengan benar, perbuatlah demikian, mungkin terdengar begitu sederhana, tetapi sangat menantang siapapun. Yesus tidak berkata percaya saja, diskusikanlah lebih mendalam, tapi perbuatlah demikian apa yang kau tahu. Yesus sedang berkata seolah-olah hidup kekal bukan persoalan seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa sungguhkah kita mengasihi Allah dan sesama dalam tindakan nyata kita. Karena kasih yang sejati bukan hanya terlihat di mimbar-mimbar gereja, bukan hanya dilihat dari persekutuan peribadatan saja, tetapi bagaimana kasih yang sejati itu dapat dihayati dan diberlakukan baik di
keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan tempat kita tinggal, atau bahkan di media-media sosial yang kita miliki. Bagaimana kita berelasi kepada sesama, itu sungguh Kristus yang hidup dalam tindakan nyata. Imamat pasal 18 ayat 5, sahabat GPB, firman Tuhan menyatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi hal yang sama jauh sebelumnya telah disampaikan oleh penulis Imamat. Bahwa sesungguhnya haruslah kamu berpegang pada apa? Firman Tuhan. Dan firman Tuhan mau menyatakan identitas kita sebagai orang percaya, identitas kita sebagai anak-anak Allah untuk menjadi pelaku kasih. Sampai dengan hari ini, di tanggal 4 Februari 2026, sungguhkah kasih itu nyata? Sungguhkah kasih itu sudah berdampak besar dalam perjalanan hidup kita di tahun ini? Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, apakah kasihmu kepada Tuhan sudah terlihat dalam ketaatan? Apakah ibadahmu sudah menghasilkan bentuk kepedulianmu terhadap sesamamu? Dan apakah iman percayamu sudah menyentuh sesama, terutama bagi mereka yang lemah? Dan bagaimana dari perjalanan hidup beriman kita, nama Kristus dipermuliakan? Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan pagi ini mau menghantar kita. Sebagaimana pujian dari Gita Bakti nomor 49, kasih pasti lemah lembut. Saya ajak kita untuk bersama kidungkan refnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Maka pertanyaan yang sama untuk kita renungkan ketika Tuhan sudah mengajari kita untuk mari mengasihi Allah dan sesama. Biarlah kasih itu tidak jemu-jemu kita siarkan. Kasih itu harus dihidupi. Bukan hanya sebatas kata-kata semata. Bukan hanya sebatas ucapan bibir semu. Tapi bagaimana kasih yang nyata itu kita boleh siarkan. Kita sudah melihat bagaimana pertanyaan dari ahli Taurat ini kembali mengingatkan kita bahwa firman Tuhan saat ini kita tidak hanya menjadi ahli firman yang tahu kebenaran, tapi marilah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya sebatas memperkatakan kasih-Mu, tapi jadilah pelaku kasih yang setia dan taat. Mari kita renungkan dan mari berkomitmen bersama untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena kasih yang sejati itu timbul dari hati, dari perbuatan yang mengalir nyata kepada sesama kita. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup, engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Allah Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus yang kami puji, sembah dan muliakan. Sungguh kami bersyukur Bapa bahwa di pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya memperkatakan kasih dalam kehidupan kami, tetapi kasih yang sejati itu boleh senantiasa kami berlakukan, kami nyatakan, baik melalui pola pikir, tutur dan laku hidup kami menjadi pelaku kasih yang setia, yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan yang senantiasa memampukan kami juga di saat kami hendak melakukan berbagai tugas dan karya layan kami di pagi hari ini, baik sebagai suami, istri, anak-anak. Tuhan yang menolong dan memberkati, baik dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam gumul juang, bahkan di tengah-tengah
mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang saat ini dalam kesendirian, para janda duda, anak yatim piatu. Tuhan hadir memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Mereka yang saat ini Tuhan sedang juga dalam pergumulan berat di tengah kesulitan finansial, di tengah bencana-bencana alam yang terjadi, banjir di mana-mana. Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati akan kehidupan mereka hari lepas hari. Para anak-anak muda, anak-anak remaja, di tengah pergaulan mereka Tuhan jauhkan dari segala pergaulan yang buruk, sehingga tidak akan merusak kebiasaan yang baik. Engkau ada dan hadir bagi para orang tua lanjut usia, di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kesendirian. Tuhan yang menjamin untuk memelihara dan memberkati kehidupan mereka, berhimpun bersama dengan anak cucu menantu. Tuhan juga menolong bagi gerejamu, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam lingkup sinodal. Tuhan senantiasa memberkati baik fungsionaris majelis sinode dalam setiap tugas, peran, dan tanggung jawab, bahkan untuk departemen-departemen. Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati. Bahkan untuk program morning call, night call, radio GPIB, Tuhan senantiasa memberkati hal yang boleh dilakukan, dapat menjadi buah berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Tuhan yang senantiasa memberkati pula bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta baik yang berada di pelosok pos-pos pelayanan dan kesaksian maupun yang ada di perkotaan. Dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, diembani dan dilakukan dengan penuh cinta kasih dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan memberkati Presiden, Wakil, dan seluruh Kabinet Kerja Merah Putih, dan bahkan memberkati kami sekalian sebagai warga negara yang juga taat dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa menyerahkan masa depan kami, rencana-rencana kami, Tuhan yang atur dan pegang kendali di dalamnya, supaya kami tidak tersesat, tapi kami berjalan bukan menurut keinginan kami, tapi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Allah, dan kami memilih untuk bergantung penuh kepadamu ya Allah. Tuhan yang senantiasa menjadi satu-satunya jawaban di setiap doa dan permohonan kami. Bagi mereka yang rindu untuk juga dipulihkan dari sakit penyakit, Tuhan jamah, kasihani, dan berkati setiap gumul juang mereka yang saat ini rindu untuk disentuh dan diurapi Tuhan. Dan bahkan mereka yang rindu juga untuk memiliki anak, Tuhan menjamah setiap kandungan mereka Tuhan, supaya dalam waktu dan perkenan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Tuhan jawab satu persatu di waktu Tuhan yang terbaik. Inilah seru doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terimalah kami yang bermohon di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah Morning Call di hari ini. Sampai bertemu dalam Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.